Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Kemana Ajmi? Oke, mari kita doakan teman kita semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, silakan Lais pimpin ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Terima kasih ya kepada Lais yang sudah memimpin doanya. Nah, untuk kali ini yuk berdiri sejenak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Beliau proklamasi segera berjuang untukmu. Pancasila lagi-lagi Nusantara, bela di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yuk, silakan duduk kembali. Nah, untuk sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini Ibu mempunyai cerita tentang Thomas Alva Edison. Nah, di mana si Thomas itu anak yang sangat pintar, tapi kepekaannya berbeda dengan anak-anak lain. Dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Setiap benda apapun, dia pasti bertanya kepada ibunya. Ibu, kenapa lampu minyak ini bisa menyala? Ibu, kenapa anak ayam bisa bertelur misalnya? Ibu, kenapa ayam bisa bertelur? Nah, akhirnya karena saking banyaknya bertanya, suatu hari guru di sekolahnya itu merasa bingung untuk menjawabnya. Di mana mengira guru itu, si Thomas itu anak yang luar biasa. Jadi si Thomas dikeluarkan dari sekolahnya. Nah, apakah Thomas menyerah dan menjadi sedih? Oh, tentu tidak. Justru ibu Thomas mengajarkan kepada si Thomas. Ibu Thomas selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan Thomas dan mendukung untuk melakukan berbagai percobaan kecil. Pernah suatu hari, saking ingin tahunya bagaimana cara ayam itu bertelur, menetas telurnya. Nah, suatu hari si Thomas itu mengintip induk ayam yang sudah bertelur. Nah, kan induk ayam itu selalu mengerangi telurnya agar telurnya pecah. Nah, si Thomas itu karena ingin si telurnya pecah, jadi Thomas mengerami telurnya agar seperti induk ayam. Jadi anak ayam.
ketika dewasa, si Thomas Alva Edison ini berhasil menciptakan lampu di atas yang menerangi kita. Nah, itu ciptaan Thomas Alva Edison. Nah, amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu diantaranya kita harus giat belajar, harus pantang menyerah. Intinya jangan takut untuk bertanya, ya. Jadi kalau ada di benak pikiran kalian ada yang tidak tahu, itu harus ditanyakan, ya. Nah, oke, sekarang Ibu di sini punya tebak-tebakan. Tebak ya nanti ya. Aku adalah seekor hewan. Dan aku cicak. Aku adalah seekor hewan. Aku suka sekali merayap di dinding rumah kalian. Cicak. Apa namanya? Cicak. Nah, betul sekali, namanya cicak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, tentang ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya kita hari ini adalah agar kalian tahu apa ciri makhluk hidup, bisa menuliskan dan membaca bilangan dari 1000 sampai 10.000, serta bisa membedakan panjang pendeknya pola irama sebuah lagu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Nah, anak-anak, cicak itu adalah salah satu makhluk hidup supaya kita tahu apa saja ciri-cirinya. Yuk, kita amati lagu yang sudah Ibu tulis hari ini. Di sini ada lagu apa? Cicak. Cicak di dinding. Bisa nyanyinya? Bisa. Coba dulu bait pertama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, dari lagu di samping, dari lagu cicak-cicak di dinding, nah, karakteristik dari makhluk hidup cicak apa? Dinding. Karakteristik dari cicak apa? Merayap. Terus apa lagi? Diam di dinding. Terus ada yang bisa? Memakan nyamuk. Makan nyamuk, ya benar. Jalan siang. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai LKPD. Nah, di sini Ibu mempunyai kertas. Di dalam kertas ini ada gambar apa? Cicak aku. Ada apa? Nah, kan sudah dibagi kelompoknya ya kemarin. Nah, nanti tiap kelompoknya kita mengisi lembar ini. Siap? Siap. Mana kelompok 1? Yuk. Oke, nah untuk setiap kelompoknya jawab ya yang ada di kertas itu. Cicak itu tadi karakteristiknya apa berarti? Ya, terus? Makan nyamuk. Nah, nanti tulis di kertas itu. Lalu ikan itu misalnya hidup di Air. seterusnya ya, tulis ya. Oke, yuk silahkan tulis. Hidup di darat, makan
Sudah. Kelompok 1 siapa ketuanya? Sudah. Oke. Ari bisa ke depan untuk membacakan. Bisa. Ya, silakan. Bocah hidup di darat dan melayang, makanya bukan ikan hidup di air, berenang menggunakan sering. Ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, benar ya. Jadi secara umum ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak ya. Di antaranya itu ada bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air serta buka terhadap rasa. Contohnya kalau mata kita terkena sinar matahari, kita bagaimana? Gimana? Serap. Ya, iya betul. Itu adalah ciri makhluk hidup yang peka terhadap lingkungan. Nah, anak-anak tadi kan kita membahas tentang karakteristik ikan. Nah, kalian tahu nggak ikan itu bertelur sangat banyak, ya? Tahu? Ya. Ada berapa kira-kira anak-anak ikan? 10.000. Nah, 100. berapa? 10. Nah, kita kan nggak tahu ya. Hari ini kita akan berhitung. Kalian akan mencoba mengurutkan bilangan dari 1.000 sampai 10.000. Nah, nanti ibu akan menuliskan angkanya secara random ya. Nanti kalian ada yang ke depan untuk menyusun angka tersebut. Siap? Siap. Oke. Nah, tadi kelompok 1 kan sudah ke depan. Sekarang kelompok 2 untuk ke depan. Untuk ya, silakan. Yuk, Lais, kelompok 2 untuk mengurutkan bilangan tersebut. Kalau ada yang mau kelompok berapa? Yuk, Lais. Nah, berikan tepuk tangan untuk ya, kelompok 3 sudah bisa menentukan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, coba perhatikan. Misalnya, ibu menuliskan 1.250. Nah, ini dibaca berarti ribuan.
Ini Ratusan. ratusan. Ini Puluhan. Satuan. dan ini Satuan. Oke, ada yang mau mencoba untuk mengurutkan seperti ini? Mau. Abi. Baik. Dari nominal Sudah. 6.750. Ada yang mau? Aku. Yuk, silakan. Ya, terima kasih ya. Nah, sudah mengerti anak-anak semuanya? Nah, tidak terasa ya, waktu sudah sudah waktunya apa? Sebelum nah, pelajaran yang tadi kita pelajari apa saja tentang apa? Tentang ciri makhluk hidup. Nah, ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Ada nah, kita termasuk makhluk hidup enggak? Kenapa? Ya, betul, karena bergerak. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang Alhamdulillah. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita ya. Oke, Lais, silakan pimpin doa ya. Siap berdoa.